destinasi ke-7, yaitu ke industri sablon, dan kita masuknya lewat Darussalam, dan ini orangnya. Please stop bilang jalan. Jadi Bilang stay jalan tune. dalam. Ya sumpah meh. Silent speech. Oh ya. Ih. Videoin di Gubut mah pusat. Izin video apa sih? Oh, boleh. Terima kasih Mama. Terus sih, Pak.
Ada sholat. Izin suaranya Pak? Ya. Izin di video juga. Yang pertama Pak yang mau ditanya itu kalau nama perusahaannya ini apa ya Pak? Empati Empati. Empati Project. Empati Project. Ya. Kalau Bapak sendiri sebagai pendirinya namanya siapa? Ari Sumarno. Sumarno. Mas, Untuk alamat lengkapnya boleh ditekan So nomor. di sini Jalan PH Mustafa nomor 114. 14. Iya. Kalau untuk didirikannya Bapak mendirikan toko sebelum ini sejak kapan? Dari 2012 sih. Oh, dari 2012. Jatuh bangun sebenarnya. Jadi 2012 sampai 2013 sempat kolaps lah. Jadi sempat maksudnya ya nggak gulung tikar juga. Jadi istirahat dulu, kerja ke orang lain dulu, ya nambah-nambah ilmu lah. 2017 kembali lagi sendiri. Tapi dengan alamat masih di Setrawangi dulu. Setrawangi sampai 2020 baru pindah ke sini. Gitu. kalau sebelum didirikan ini emang Bapak udah kerja di apa istilahnya industri sablon gitu? Ya, Memang karena dari keluarga sih. Oh, dari turun-temurun, keluarga. turun-temurun dari keluarga. Nah, Bapak untuk alasan sampai mendirikan perusahaan sablon ini bagaimana Pak? Intinya buat mencari lapangan kerja sih. gitu. Nah, dari awal sendiri, nyobain sendiri, nggak ada salahnya kan kita Iya. cari lowongan buat orang-orang yang pengangguran ada gitu. Jumlah pegawainya berapa? 3. Oh, ada 3. 3, yang satu masih sakit katanya. Oh iya. Iya. Sakit. Untuk motivasi Bapak untuk terus menjalankan usaha sablon ini bagaimana Pak? Kalau ekspektasi ke depannya ya pengen lebih berkembang lagi sih. Ke depannya ya maksudnya ada kemajuan lah. Karena di sini kan baru 3 tahun juga. Oh betul. Kemarin lah Maret itu 3 tahun. Ya mungkin lihat konveksi sablon yang di luar kan itu gede-gede ya. Iya. Tapi kan nggak tahu Iya. namanya ownernya bisa sabunnya blon kah atau gimana gitu kan. Iya. Kan biasanya suka ada fresh money biasanya kan. Gitu. Ya kalau saya pribadi emang basicnya tukang sablon, mendirikan sablon, terus mencari lowongan kerja buat yang mau kerja, terus di saat nggak ada yang kerja pun saya pribadi bisa nyablon. Kalau itu kok waktu masa-masa pandemi corona gitu apakah ada perbedaannya dari penjualannya atau gimana? Ada sih, Oh, jadi yang tadinya konsumen banyak yang mungkin menyusut ya, Oh, iya. tapi alhamdulillah ada terus. Oh, ada terus. Yang ngereyeun lah. Ngereyeun gitu. Kalau ini apa tantangannya kira-kira dalam menjalankan usaha sabun itu? Ya paling kita harus siap konsumen misalkan kalau udah maju buka sablon sendiri kita harus siap gitu. Ya maksudnya tinggal konsumen kan kayak gitu. Terus misalkan yang kerja pengen usaha sendiri ya kita juga harus siap menerima kayak gitu, harus legowo lah kayak gitu. Nah, kalau untuk keuntungan kira-kira dalam menyablon sebulan ini berapa Pak kalau boleh? Kalau tahu? sebulan paling ya kurang lebih pahitnya kotornya gitu. Iya. Ya ada sih 20 kurang lebihnya. Kurang lebih. Misalnya kita mah ngeri aja lah. Ya kalau terus ramai dah hujan juga darahnya. Ya, benar. Kayak gitu aja sih. Kira-kira kesulitannya apa aja Pak yang udah pernah dihadapi dalam menjalankan usaha ini? Ya paling kita kalau dulu sih satu sama lain banyak yang menjelekannya. Jadi jangan nyablon di si A kayak gini gitu ya. Ya kalau saya pribadi ya nggak masalah, sok aja lah itu mah orang kan yang menilai bukan konsumen gitu. Tapi alhamdulillah kan selama ini konsumen masih percaya gitu kan. Gitu. Ya harus siap sih ada kompetitor yang kayak gitu. Dan konsumen juga sekarang banyak yang buka sendiri.
yang dulunya nyambung di sini, ya nggak apa-apa, kita jadi kompetitor, jangan jadi saingan lah. Benar. Istilahnya. Jadi kalau kita kerjaan banyak, kita berbagi gitu kan, kayak gitu sih. Harganya sendiri sekali produksinya berapa? Kalau maklun sablon bervariatif sih, ada yang misalkan kalau rubber 8.000 ke atas, plastisol 10.000 ke atas gitu. Gimana desainnya? Gimana desainnya? Kalau desainnya misalkan agak ribet, ya kita sesuaikan aja. Gitu. Modalnya sendiri untuk nge-usaha ini kira-kira berapa? Dulu kurang lebihnya adalah 50. Oh. Saya lumayan kontrakan juga kan. Iya. Saya usaha di pinggir jalan itu berbeda sama masuknya di dalam gang lah, pasti berbeda. Gitu. Bapak kalau misalnya kita berkenan untuk penyablon di sini, mungkin untuk biaya untuk kita beli sabun itu berapa Pak? Untuk menyablon bajunya. Itu Di luar nalar. hitungannya full order atau maklun aja. Gitu. Jadi misalkan full order dari satu kaosnya rata-rata 70 sampai 75 gitu. Gitu. Terus kalau maklun lihat dulu desainnya kan, yang tadi pertama itu. Desainnya kayak gimana, tingkat kerumitannya dan kesulitan sih, kayak gitu. Kira-kira ada yang mau disampaikan nggak buat orang-orang yang mau buka usaha sabun juga seperti ini? Apa yang harus dipersiapkan gitu istilahnya? Intinya mah mental. Pasti Mental dulu sih, ya, meskipun kita punya uang banyak, mental kita wah gimana ya susah juga ya. Mental yang ngadepin konsumen itu beda-beda, jelas. tekanan harus siap dimarahin gitu kan, terus kalau ada yang reject kita harus siap gitu. Itu aja sih intinya mental. Kalau mentalnya kita belum siap, punya uang banyak, ya nggak bisa jalan gitu. Yang keduanya mungkin dari konsumen ya. Nah itu kita harus nyari kepercayaan dulu konsumen gitu kan. Gitu. Bapak mungkin untuk pertanyaan sekian dari kami. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Guys, tadi aku mau ngasih pendapat aku tentang yang di penugasan industri. Kalau misalkan penugasan industri yang sablon itu sebenarnya perasaan aku jujur kagum karena setelah mendengar cerita dari sang pemilik toko, ternyata butuh effort atau usaha besar untuk mendirikan sebuah toko, dan pasti ada jatuh bangkitnya saat kita memulai untuk berusaha, untuk membuat usaha, dan pasti itu tuh tidak mudah, tapi beliau telah melalui itu semua dengan sangat baik. Dan untuk mata pelajaran cocok untuk destinasi industri ini adalah PKWU, karena menurut saya sangat bergantung dengan jual belinya. Begitupun dengan PKWU, kita juga diajarkan saat menjual, membeli HPP dan lain-lainnya. Sekian.